Bab 153, Inkuisisi, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meski warnanya telah memudar, lingkaran sihir itu sendiri masih bisa terlihat di tanah. Para Master Menara, Lovelian dan Melkit, mendekati lingkaran sihir dengan mata bersinar. Ini naskah kuno, bukan? Melkit menoleh ke Lovelian untuk konfirmasi. Tapi sekilas, ini terlihat seperti Gelse, kata Lovelian. Keraguan memang menyerupai itu. Selama ada kesamaan sistematis, kami mungkin bisa menerjemahkannya. Yah, ada lebih dari beberapa karakter kuno. Ini mungkin naskah kuno dari kaum iblis, kata Lovelian. Seperti yang diharapkan, ini adalah pengetahuan yang diteruskan oleh sisa-sisa Raja Iblis, kan? Tapi bukankah ini sesuatu yang harus kita panggil Balsak? Melkit ragu-ragu bertanya. Tidak mungkin kita bisa memanggil ahli yang mencurigakan seperti itu, Lovelian menolak. Jika itu naskah kuno, aku juga cukup ahli di dalamnya, jadi untuk saat ini, mari lanjutkan mencari sedikit lebih lama. Lovelian dan Melkit terjebak dalam percakapan pribadi mereka saat mereka memeriksa lingkaran sihir. Setelah menatap mereka berdua beberapa saat, Eugene mengangkat Akasha, yang dia pegang di tangan kirinya. Ini adalah bagian sisa dari lingkaran sihir yang bisa kuingat, Eugene memberitahu mereka. Sisa dari lingkaran sihir, yang sekarang hanya tersisa di kepalanya, ditarik ke udara. Karena mana tidak dimasukkan ke dalamnya, lingkaran sihir tidak diaktifkan. Namun, tindakannya membuat Hemoria bergerak sebelum dia bisa mengatakan apapun. Hemoria sekarang berdiri di antara Eugene dan lingkaran sihir yang telah dia gambar di udara, memelototi Eugene dengan mata menyipit. Eugene bisa merasakan permusuhan membara diarahkan padanya jauh di dalam mata merah delima itu. Apa itu? Eugene bertanya dengan hati-hati. Hemoria adalah wanita yang cukup aneh. Topeng logam hitam yang menutupi seluruh mulutnya dari sudut ke sudut mengingatkan Eugene pada moncong yang ditempatkan di sekitar rahang anjing ganas. Bukankah tidak nyaman mengenakan sesuatu seperti itu di mulutnya sendiri? Anda harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk melepasnya setiap kali Anda ingin makan dan minum. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja di depanku, tuntut Eugene. Namun, Hemoria tetap diam sepenuhnya. Sebaliknya, suara grek-grek terdengar dari dalam topeng logamnya. Apakah dia menggertakkan giginya, atau apakah memang ada semacam lelucon di bagian dalam topeng yang dia gigit? Sekarang Eugene memikirkannya, sejak Hemoria melewati gerbang warp, dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Permisi, panggil Atarax saat dia meraih bahu Hemoria dan menariknya pergi. Eugene memperhatikan jari-jari Atarax menggali jauh ke dalam bahu Hemoria. Namun, tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Hemoria. Dia hanya terus memelototi Eugene seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dalam beberapa hal, muridku bahkan lebih bersemangat daripada aku, Atarax mengakui sambil tersenyum sambil menepuk bahu Hemoria. Tapi sebagai pahlawan yang dipilih oleh pedang suci. Eugene memotongnya, saya lebih suka jika Anda tidak memanggil saya dengan gelar itu. Baiklah, aku juga merasa mungkin agak tidak nyaman untuk memanggilmu seperti itu selama percakapan pribadi, Atarax setuju sambil menoleh untuk melihat lingkaran sihir. Aku tahu itu tidak bisa dihindari, tapi... Berbagi pengetahuan tentang lingkaran sihir yang mengerikan ini dengan dua Master Menara Arot dan fakta bahwa kamu telah mengingatnya di kepalamu, Sir Eugene, itu. Semua itu sulit untuk kami terima. Apakah kamu mendengar itu, Master Menara Merah? Tuan penyelidik yang baik itu tampaknya berpikir bahwa Anda dan saya mungkin mempelajari lingkaran sihir yang menyebalkan ini dan menghasilkan beberapa ide buruk, kata Melkit sambil mencibir. Agar adil, itu bukan tidak mungkin, bantah Atarax. Sejauh yang saya tahu, jika demi kepentingan dan tujuan mereka, penyihir tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal gila seperti itu. Aku tidak bisa menyangkalnya, tapi jika itu adalah penyihir setingkat Tower Masters, maka mereka pasti sudah sangat gila. Kegilaanku sendiri berarti bahwa aku tidak memiliki perhatian untuk menyisihkan untuk lingkaran sihir ortodoks semacam ini, Melkit membalas dengan dengusan dan lambaian tangannya. Itu harus sama untuk Master Menara Merah, yang diam-diam tutup mulut di sampingku. Apakah Anda merasakan itu? Semua rambutku berdiri tegak, dan aku merasa gemetar ketakutan melihat niat membunuh ini. Ingin tahu mengapa demikian? Meskipun cara Melkit menggigil sangat dilebih-lebihkan, dia tidak berbohong. Eugene juga bisa merasakan niat membunuh yang samar. Niat membunuh ini datang dari Lovelian, yang menggertakkan giginya begitu erat sehingga gigi gerahamnya akan hancur berkeping-keping. Melkit melanjutkan dengan penuh semangat, itu karena betapa marahnya Red Tower Master. Tahukah Anda betapa besarnya kebencian terhadap ilmu hitam yang menggeliat di dalam dirinya di balik topengnya yang lembut dan tampan itu? Ini adalah Master Menara Merah, Lovelian Sophis. Meskipun dia menjadi jinak di usia tuanya, hanya sampai 30 tahun yang lalu, dia dikenal sebagai anjing gila dari Menara Sihir Merah dan memiliki temperamen yang benar-benar buruk. Lovelian akhirnya angkat bicara, jangan mengungkit masa laluku yang memalukan, Roh Putri Menara Putih Sihir. Ini adalah nama panggilan dari masa muda Melkit yang dia harap tidak akan pernah dia dengar lagi. Melkit menutupi telinganya dan menjerit seperti burung gagak, Kiyah. Mengabaikan ini, Lovelian melanjutkan, namun, benar juga bahwa kemarahanku memang telah tersulut.
Inkuisitor Atarax, saya sama sekali tidak akan pernah menggunakan atau bahkan meneliti lingkaran sihir ini untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Jika kau mau, aku bahkan bisa bersumpah atas manaku. Kekaisaran suci adalah sekutu Arot, kata Atarax sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya hanya mengungkapkan pandangan saya dari posisi saya sebagai Inkuisitor. Saya tidak punya niat untuk memaksakan sesuatu seperti sumpah. Master Menara Merah, saya sudah tahu mengapa Anda membenci ilmu hitam jadi. Grek. Suara itu terdengar sekali lagi, datang dari balik topeng Hemoria. Mencoba mengalihkan perhatian dari hal ini, Atarax menoleh ke Eugene. Adapun Leonhardt, keturunan Great Vermont, percaya pada kemurnian dan kebenaran garis keturunan mereka. Mungkin bodoh untuk melakukannya mengingat bagaimana insiden ini terjadi. Tetapi tidak mungkin Sir Eugene, yang telah diakui oleh pedang suci, akan dirusak oleh ilmu hitam. Ketuk, ketuk. Jari-jari Atarax masih memegang bahu Hemoria, menepuk bahunya sebagai pengingat. Suara gerindra tidak lagi terdengar dari balik topeng Hemoria, dan permusuhan juga menghilang dari mata merahnya. Hemoria menundukkan kepalanya ke arah Eugene dan melangkah mundur untuk berdiri di belakang Atarax. Hemoria, jangan katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, dan berdiri saja di sini menonton sementara para master menara memeriksa lingkaran sihir, perintah Atarax. Hemoria mengangguk mengakui. Apakah dia menyuruhnya bertindak sebagai pengawasan? Eugene berpikir ketika dia melirik ke arah Gillette. Setelah tiba di sini, kulit Gillette menjadi lebih pucat, dan dia mengunyah bibirnya yang gemetar begitu keras hingga berlumuran darah. Petik 2. Patriark, panggil Klein saat dia mendekati Gillette, menatapnya dengan kasihan. Petik 2. Sebuah buku harian ditemukan di kamar Ewart di dalam mansion Count Bosar. Klein mengeluarkan buku harian mewah dengan sampul kulit dari dalam sakunya. Menurut Black Lions yang menggeledah mansion, buku harian ini ditemukan di laci paling atas meja Ewart seolah-olah dia bermaksud untuk menemukannya, ungkap Klein. Bukankah itu lucu? Atarax berkomentar sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia pasti memimpikannya masa depan yang cukup keren untuk dirinya sendiri di dalam kepalanya sendiri. Setelah menyelesaikan ritual di sini, setelah mengorbankan semua orang yang mengejek dan memandang rendah dirinya, dan mendapatkan kekuatan sebesar itu dari ini, dia pasti membayangkan dirinya bisa melarikan diri dengan santai. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa memberitahu Anda mengapa dia melakukan semua ini secara langsung, jadi dia sengaja meninggalkan buku harian untuk Anda temukan. Itu mungkin satu-satunya penjelasan mengapa Ewart meninggalkan sesuatu yang begitu penting seperti buku hariannya. Eugene juga memiliki perasaan yang sama dengan Atarax. Idiot itu pasti sangat ingin mengungkapkan, mengapa, dan bagaimana, jadi dia pasti melakukan hal seperti ini. Gillette diam-diam mengambil buku harian itu dan membukanya. Eugene mengira Atarax tidak akan setuju dengan mereka yang membaca buku harian itu, tetapi yang mengejutkan, Atarax mengizinkan Gillette untuk membacanya tanpa gangguan apapun. Tidak butuh waktu lama bagi Gillette untuk membaca seluruh buku harian itu. Petik 2. Gillette menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kemudian dia mengangkat dagunya dan melihat ke langit. Ayah, seru Ciel dengan suara sedih sambil memeluk salah satu lengan Gillette. Setelah mengeluarkan sedikit air mata, Gillette menyerahkan buku harian itu kepada Eugene. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk membacanya? Eugene memeriksa. Petik 2. Karena Anda adalah orang terakhir yang berbicara dengannya, saya pikir Anda juga layak membacanya, kata Gillette. Tidak ada alasan untuk menolak tawaran itu. Eugene juga cukup penasaran dengan cara kerja insiden ini. Petik 1. Sungguh sekarang, Eugene bergumam pada dirinya sendiri begitu dia selesai membaca. Paruh pertama buku harian itu tidak memiliki nilai bacaan. Itu penuh dengan ratapan, kemarahan, dan kebencian pada diri sendiri. Bahkan tidak dapat mengungkapkan pikirannya dalam kalimat yang koheren, itu semua hanyalah aliran kata-kata yang terbata-bata. Hanya ada perincian tentang betapa dia dibenci oleh Count Bosar dan berapa banyak teguran yang terpaksa dia dengar dari ibunya, Tanis. Meskipun isinya pasti membuat ayah Ewart, Gillette, sangat menyesal, itu tidak berarti apa-apa bagi Eugene. Dia tidak tertarik dengan pemikiran-pemikiran ini. Namun demikian, Eugene terus membolak-balik buku harian itu. Di mana konten tiba-tiba berubah. Dominic Leonhardt mendatangiku. Pada saat ini. Mengapa Dominic mendekati Ewart? Bahkan Dominic sendiri tidak bisa menjelaskan alasan pastinya. Itu hanya dorongan hati. Hanya itu yang tampak bagi Dominic, tetapi Ewart dapat mengungkap alasan yang tepat untuk ini. Itu tidak lain adalah sisa-sisa Raja Iblis. Bisikan roh kegelapan membuat Dominic mendekati Ewart. Keberadaan mereka terletak jauh di dalam palu penghancuran Dominic, dan mereka tertarik pada darah keluarga utama, yang mengalir melalui tubuh Ewart. Roh mengatakan bahwa saya istimewa. Setelah mereka menjadi roh, mereka merasuki beberapa orang, tapi aku adalah orang pertama yang pernah mendengar suara mereka. Ketika saya bertanya kepada mereka tentang kapan mereka pertama kali muncul, mereka mengatakan bahwa mereka menjadi roh 100 tahun yang lalu. Sebagai roh kegelapan, saya bertanya kepada mereka apakah mereka bisa menjadi sekuat Raja Iblis. Sebagai sisa pikiran dari Raja Iblis yang dikalahkan. Hanya dengan itu, mereka tidak akan bisa menjadi Raja Iblis. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga bukan hanya keberadaan yang sepele.
Roh mengatakan bahwa saya istimewa, dan mereka, sebagai roh khusus, sangat cocok dengan saya. Aku ingin menjadi penyihir hebat, bukan pemanggil roh. Roh itu memberitahuku bahwa dia juga tidak ingin tetap menjadi roh. Jadi jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Roh itu berkata bahwa dia akan menunjukkan jalannya kepadaku. Konten iklan. Yang dibutuhkan ritual hanyalah darah musuh mereka. Lalu bagaimana dengan Ciel dan Cian? Jika si kembar itu, mereka harus memberikan persembahan yang bagus. Karena begitu banyak waktu telah berlalu, kekuatan menggunakan garis keturunan Vermont untuk ritual pasti telah memudar, tetapi roh mengatakan bahwa dengan betapa istimewanya aku dapat menjadi wadah mereka dan mempersembahkan darah saudara laki-lakiku sebagai pengorbanan akan memberikannya. Makna yang signifikan. Sihir benar-benar luar biasa. Semakin banyak pengorbanan, semakin baik. Aku akan meninggalkan rumah ini besok. Ibu, kakek, dan semua orang memberikan restunya untuk masa depanku. Setelah ritual selesai, aku akan menjadi Archwizard yang tidak bisa diremehkan lagi oleh siapapun. Aku belum memutuskan kemana aku harus pergi setelah semua ini berakhir. Kebanggaan mengatakan bahwa saya harus membuat klan Leonhardt baru untuk melambangkan kejatuhan keluarga utama, tapi Dominic tampaknya tidak peduli dengan gagasan itu. Hal yang sama berlaku untuk saya. Aku benci Leonhardt. Dengan itu, buku harian itu berakhir. Eugene menutup buku itu dan menyerahkannya kepada Atarax yang telah menunggu dengan sabar. Petik 2. Aku tahu dia sudah gila saat bertarung, tapi sepertinya dia sudah gila bahkan sebelum dia mulai menulis buku harian itu, Eugene mengamati. Sejak hari sebelum Ewart akhirnya meninggalkan mansion, Ewart adalah satu-satunya manusia yang masih hidup yang tersisa di perkebunan Kaun. Kaun Bosar, Tanis, dan para pelayan semuanya dibunuh oleh Ewart sebelum dia pergi. Tampaknya kekuatan ritual ilmu hitam ini diperkuat dengan sejauh mana hal itu melanggar tabu. Membolak-balik buku harian, Atarax melanjutkan berbicara, musuh Raja Iblis adalah Great Vermont, yang menaklukkan mereka 300 tahun yang lalu. Sebagai pewaris darahnya, mereka ingin anak yang diasingkan itu mengorbankan saudara-saudaranya sendiri. Jika mereka berhasil, seharusnya tidak ada kondisi yang lebih baik dari itu untuk melakukan ritual ilmu hitam ini. Tampaknya benar bahwa, darah, Ewart cukup istimewa. Darah musuh mereka. Alih-alih mengaktifkan ritual secara paksa, Ewart terobsesi untuk mendapatkan Eugene sebagai pengorbanan. Tampaknya bukan hanya sikap keras kepala Ewart, pikir Eugene. Vermont bukan satu-satunya musuh para Raja Iblis itu. Bagi Spirit of Darkness, Eugene pasti merupakan potensi pengorbanan besar yang tidak bisa mereka serahkan. Istilah, kebanggaan, ini sering disebutkan di buku harian ini. Apakah ini merujuk pada kanker di dalam klan Leonhardt? Kesimpulan Atarax. Tepat setelah insiden ini terjadi, dari banyak cabang tambahan dari klan Leonhardt yang tersebar di seluruh benua, 4 keluarga menghilang secara mencurigakan. Selain itu, beberapa anggota dari cabang lain juga menghilang, jelas Klein. Mereka kemungkinan besar adalah kelompok sempalan Leonhardt yang menyesatkan Dominic dan mencoba memanfaatkan Ewart. Apakah mereka masih menjadi ancaman? Atarax bertanya. Tidak sama sekali, jawab Klein tanpa ragu-ragu. Jika Dominic berhasil mencuri Demon Spear dan Annihilation Hammer, mereka bisa menjadi organisasi yang berbahaya. Dan jika Ewart telah menyelesaikan upacaranya, kelompok mereka akan menjadi teror yang sesungguhnya. Namun, mereka tidak dapat mencapai apapun. Mereka mungkin mengklaim nama yang mewah dan megah untuk diri mereka sendiri sebagai The Pride, tetapi mereka tidak lebih dari sekelompok pecundang yang melarikan diri, meninggalkan semua yang mereka miliki untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Namun, jika mereka berhasil beremigrasi ke Helmut, prestise klan Leonhardt bisa jatuh ke tanah, Atarax memperingatkan. Apakah menurutmu prestise kita benar-benar memiliki ruang untuk jatuh? Klein mendengus sambil tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka berhasil beremigrasi ke Helmut, kita malah akan berterima kasih untuk itu. Haruskah Helmut benar-benar mengumumkan kepada publik bahwa keturunan dari klan pahlawan besar telah dengan rela berjalan ke pelukan Helmut dengan kedua kaki mereka sendiri? Maka kami akan menyerahkannya kepada singa hitam untuk merawat mereka. Mereka mungkin beremigrasi ke Nahama atau bahkan bersembunyi di hutan hujan samar, gumam Atarax sebagai pengingat saat dia menutup buku harian itu. Petik 2. Kami telah menyelesaikan pemeriksaan lingkaran sihir kami, kata Lovelian sambil berdiri. Tidak termasuk bantuan dari penyihir hitam atau petinggi iblis dari Helmut, interpretasi kita tentang tujuannya harus menjadi yang terbaik yang tersedia. Tolong beri kami pendapat ahli Anda, pinta Klein. Tujuan dari ritual ini adalah pemulihan jiwa dan penciptaan tubuh, kata Lovelian dengan wajah cemberut. Inti dasar dari mantra ini mirip dengan sihir pemanggilan. Meskipun itu telah dipelintir menjadi kekacauan cabul. Apakah kamu mengatakan bahwa itu dimaksudkan untuk membuat tubuh Atarax dikonfirmasi? Jika pengorbanan berhasil dilakukan, lingkaran sihir ini akan memanggil sejumlah besar binatang iblis dari Helmut. Maka dia mungkin akan membangun tubuh baru dengan menggunakan campuran dari binatang iblis itu, teori Lovelian. Petik 2. Bagaimana dengan rekonstruksi jiwa? Atarax bertanya setelah memproses jawaban sebelumnya. Melkit menjawab pertanyaan ini, seperti apa kedengarannya. Hal yang mati di sini adalah roh kegelapan yang lahir dari sisa-sisa Raja Iblis, bukan Raja Iblis itu sendiri. Tapi jika ritualnya telah selesai,
Maka dia bisa menjadi Raja Roh dengan peringkat lebih tinggi. Melkit berhenti berbicara sejenak untuk tertawa terbahak-bahak. Saya harus mengatakan bahwa ini cukup mengejutkan. Memikirkan bahwa roh kegelapan sedang mencoba meningkatkan statusnya sendiri melalui cara-cara independen dan artifisial. Haruskah saya katakan, seperti yang diharapkan dari sisa-sisa Raja Iblis. Mereka mencoba metode yang pasti tidak akan pernah terpikirkan oleh roh biasa, Melkit dengan enggan mengagumi. Jadi mereka akan menjadi Raja Roh tanpa tubuh, gumam Yujin. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mencapai ketinggian Raja Iblis segera, mereka hampir menjadi eksistensi yang kemungkinan besar akan mencapai ketinggian Raja Iblis pada waktunya, kata Lovelian sambil menoleh untuk melihat ke arah Yujin. Mengatakan itu, untungnya, mereka tidak berhasil. Itu semua berkat berkah yang diberikan pada pedang suci dan pahlawan, puji Atarax. Dengan tawa senang, dia memuji Yujin. Tepuk tangan Atarax tiba-tiba terputus saat dia mulai, namun... Grek. Suara metalik keluar dari balik topeng Hemoria sekali lagi. Petik 2. Sepertinya tidak semua orang yang ada di sini mati malam itu, pungkas Atarax. Boom. Kaki Atarax menginjak tanah. Saat tubuhnya dikelilingi oleh kecemerlangan lembut, segumpal tanah yang mati dan menghitam naik menjadi satu. Sasyak. Tanah terapung mengalir seperti gelombang pasir. Perlahan, sangat lambat, tanah maju ke depan menuju lubang besar yang telah dibuat selama pertempuran sengit itu. Saat tanah mendekati pintu masuk lubang, tiba-tiba tanah mulai berputar. HRM, Lovelian mendengus kaget. Dia tidak bisa mendeteksi jejak sihir di tempat itu. Bahkan saat menggendong Akasha, Yujin juga belum bisa melihat apapun. Namun, sebagai Departemen Inkuisisi Kerajaan Suci, Inkuisitor Maleficarum adalah pemburu ahli yang telah menerima pelatihan dalam menghilangkan ilmu hitam dan memburu setan yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Atarax adalah salah satu dari segelintir anggota Maleficarum yang paling berbakat. Dia telah memeriksa semua kekuatan iblis yang tersisa di area ini dan menemukan jejak ilmu hitam yang telah dilemparkan ke sini 5 hari yang lalu. Meskipun tidak mungkin untuk mereproduksi teknik yang tepat, Atarax memperketat kendalinya atas tanah yang menggantung di udara dan terus berbicara. Ini adalah semacam transportasi spasial. Itu bukan blink, melainkan semacam teknik jarak jauh, yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi tanpa melalui gerbang. Hector, geram Yujin ketika wajahnya berubah menjadi cemberut. Sepertinya dia berhasil melarikan diri. Kamu tidak mengizinkannya melarikan diri, kan? Atarax bertanya, menoleh untuk melihat Yujin sambil menyeringai. Menatap kembali ke mata yang tampaknya ramah itu, Yujin mengangkat bahu dan menjawab, alasan apa yang bisa saya miliki untuk membiarkan dia melarikan diri? Kamu mungkin punya alasan yang tidak ingin diketahui orang lain, desak Atarax. Yujin menggeram, aku, seseorang yang dikenali oleh pedang suci. Saya hanya ingin menjelajahi semua kemungkinan. Karena pedang suci belum tentu membuktikan ketidakbersalahan seseorang, kata Atarax dengan tenang. Kupikir Hector sudah mati, Yujin mengangkat bahu sekali lagi. Ternyata dia melarikan diri, sepertinya dia jauh lebih berbakat dari yang aku harapkan. Kenapa kamu tidak mengkonfirmasinya? Atarax bertanya dengan ketidaksetujuan. Mengadopsi nada kurang ajar, Yujin bertanya, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu karena saya tidak mau? Tuan Yujin, kecerobohanmu membuat tikus ini kabur, tuduh Atarax. Kami tidak tahu apakah tikus ini mungkin berhasil menyelinap pergi untuk bersembunyi di gudang, di mana dia bisa melahap biji-bijian sebelum terus menyebarkan penyakit. Tunggu. Kurasa aku tidak mengerti apa yang ingin kamu katakan, Yujin mencoba menanggapi dengan tenang sebelum menyerah dan kehilangan kesabaran. Apakah kamu benar-benar mencoba mengatakan bahwa aku sengaja membiarkannya pergi? Bajingan yang mencoba membunuhku. Sudah kubilang, aku tidak tahu kalau dia masih hidup. Aku sibuk memperhatikan tombak iblis yang mencoba menikamku dan palu pemusnahan mencoba menghancurkan kepalaku, sementara bajingan yang kupanggil kakak laki-lakiku bergandengan tangan dengan roh kegelapan untuk mencoba dan mengorbankanku. Jadi bagaimana aku bisa memeriksa apakah bajingan yang seharusnya keluar untuk penghitungan itu telah melarikan diri atau tersapu oleh serangan kita dan telah mati? Tolong jangan marah, Atarax mencoba menenangkannya. Aku tidak kecewa, aku hanya kesal. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, itu konyol dan menyebalkan. Apa kau meremehkan pedang suci? Apa menurutmu kamu bisa memegang pedang suci? Yujin menantang mereka. Gur. Dan apakah dia bisu atau apa? Kenapa dia malah membuat suara grek-grek itu alih-alih berbicara? Jika kau akan mempertanyakan kata-kataku dan bercinta denganku, maka berhentilah mengomel di sana dan katakan sesuatu. Jika kamu akan berpura-pura tidak ada yang salah, maka berhentilah dengan suara grek-grek itu. Di hadapan ledakan Yujin, mulut Atarax mengatup, dan Hemoria juga berkedip karena terkejut saat dia berhenti membuat suara-suara kasar itu. Cukup, kata Yujin sambil menarik napas dalam-dalam, lalu menancapkan pedang suci yang dipegangnya ke tanah. Jika kamu memiliki keluhan lagi atau hanya ingin mengatakan omong kosong lagi, maka sebelum kamu mengatakan apapun, kamu harus mengeluarkan pedang suci ini terlebih dahulu. Yujin melipat tangannya dan mundur dari pedang suci. Dia kemudian memberikan ultimatum ini, aku tidak akan menerima omong kosong ini dari orang brengsek saleh yang hanya berpura-pura setia jika dia bahkan tidak bisa menghunus pedang suci. Pemikiran Momo, Melkit membuat saya berada di kegilaan merek saya sendiri.
Anda melakukannya, gadis. Dan Eugene meminta saya untuk berhenti menjauh. 1. Dalam teks aslinya, kata ini memiliki karakter hanja untuk piktogram di sampingnya. Jadi Gelse tampaknya merupakan sejenis piktogram kuno, mirip dengan hieroglif Mesir.